Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Bumi Cesar Praditya, NPM 2216031 dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas reguler A. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang gaya retorika Capres Indonesia tahun 2024. Pertama-tama saya ingin menjelaskan apa itu retorika. Retorika adalah seni atau keterampilan dari ilmu komunikasi yang menggunakan bahasa secara efektif untuk mempengaruhi atau membaikkan orang lain, yang melibatkan penggunaan struktur, elemen, dan persuasif dalam komunikasi. Pada tahun depan, tepatnya tahun 2024, Indonesia akan mengalami pemilihan presiden dan wakil presiden. Terdapat 3 capres dan cawapres yang mencalonkan diri, yaitu Ganjar dan Mahfud, Anies dengan Caimin, dan Prabowo dengan Gibran. Di kesempatan kali ini saya akan membahas gaya retorika dari Capres Pak Prabowo. Sebelum saya membahas gaya retorika Pak Prabowo, terdapat 3 perspektif retorika, yaitu ada etos, logos, dan pantos. Etos merupakan kredibilitas atau etika, logos adalah logika atau fakta sementara, pantos adalah yang berkaitan dengan emosi atau perasaan. Baik, langsung saja kita membahas retorika gaya komunikasi Pak Prabowo. Dalam video yang saya tonton di kanal YouTube Mbak Najwa, Prabowo menerangkan bahwa strategi dia di tahun 2024 adalah transformasi bangsa menuju Indonesia emas. Dijelaskan juga terkait Indonesia emas itu apa saja, seperti produk nasional yang harus ditingkatkan, produk domestik juga, dan lain-lain. Di sini juga Pak Prabowo menjelaskan sesuai dengan data yang ada. Lalu beliau juga ingin menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, memberantas korupsi dan narkoba, meningkatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan, mensejahterakan petani yang ada di desa, menjamin ketersediaan pupuk bersih dan pemberian pestisida langsung kepada petani, pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia, pelestarian seni budaya, dan peningkatan ekonomi kreatif olahraga. Di sini Pak Prabowo juga diwawancarai oleh Mbak Najwa terkait berita tentang Pak Prabowo yang langsung diklarifikasi oleh beliau. Ditampilkan juga di layar berapa banyak harta kekayaan Pak Prabowo. Setelah itu Pak Prabowo juga memberi kesempatan untuk para peserta. Ada salah satu seorang peserta yang bertanya tentang isu mental health yang terjadi di kalangan Gen Z. Lalu Pak Prabowo menjawab, beliau selalu kembali ke awal masalah, yaitu kualitas pendidikan, iklimnya, gurunya. Gizi diperbaiki. Jika gizi bisa diperbaiki, maka insya Allah anak-anak akan kuat fisik dan mental. Depresi akan hilang atau berkurang. Lalu di penutup acara, Pak Prabowo menjelaskan bahwa beliau ingin Indonesia menjadi negara atau bangsa yang terhormat, yang berdiri di atas kaki sendiri, memakai produk buatan lokal. Menurut pendapat saya, Pak Prabowo mengatakan gagasannya secara jujur dan apa adanya. Terlihat dari beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh Mbak Najwa kepada Pak Prabowo, beliau cenderung menjawab pertanyaan itu secara apa adanya dan tidak terlalu memaksakan gitu loh. Beliau berbicara sesuai dengan logika dan fakta yang ada di lapangan. Beliau mungkin tidak terlalu pandai beliau mungkin tidak terlalu pandai untuk merangkai kata, namun ketulusan dan kecintaan beliau untuk negara Indonesia tidak usah dilakukan lagi. Jadi bisa disimpulkan bahwa Pak Prabowo menggunakan retorika logos, yaitu retorika yang mengacu pada penggunaan logika dan argumen rasional untuk meyakinkan pendengar atau pembaca, yang melibatkan penggunaan fakta dan statistik penalaran untuk membangun kasus yang kuat. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.